Di episode ini menjadi puncak kejahatan dari Nyonya Rose. Kalau sebelumnya yang berdampak hanyalah keluarga Goryeo saja, namun sekarang semua terkena imbas dari marahnya Nyonya Rose, hingga akhirnya membuat Goryeo menyerah pada keadaan. Oke, sebelum kita masuk ke sinopsis episode 14 ini, bantu channel Mimin ini dengan cara menekan tombol subscribe-nya ya, agar Mimin tetap semangat memberikan konten-konten menarik untuk kalian semua. Gomawo! Goryeo yang pulang ke rumahnya terkejut karena banyak pekerja sedang mengosongkan rumahnya. Lalu tiba-tiba papruk tangan kanan dari Nyonya Rose datang dan memberitahu bahwa wilayah tersebut sudah dibeli oleh perusahaan Parama dan siapapun yang ada di sana harus pergi saat itu juga. Nyonya Rose pun menelpon Goryeo untuk memberitahu berita tersebut, seakan sedang mengejek Goryeo yang sudah tidak bisa melakukan apapun lagi. Wanita itu juga mengundang Goryeo bertemu untuk bernegosiasi mendapatkan jalan tengah. Nyonya Rose sendiri sudah bulat tekadnya, walaupun Tem datang ke tempat Goryeo dan memohon kepada ibunya tersebut untuk menghentikan aksi kejamnya. Kemudian scene berpindah di mana Ever bekerja sama mencari jalan keluar. Tapi sayang, para sahabat Tem itu pun tak bisa berbuat banyak, karena keluarga mereka juga ditekan oleh grup Parama. Namun yang terpenting sekarang bagi mereka semua adalah keadaan Goryeo, karena mereka yakin keluarganya tidak akan berdampak signifikan seperti Goryeo. Orang baik selalu disupport banyak orang, termasuk Goryeo yang akhirnya dibantu Paman Gao dengan menyewakan sebuah kamar kecil untuk Goryeo tinggal sementara. Tidak hanya itu, ternyata Ever juga datang untuk membantu dengan membelikan furniture rumah yang dibutuhkan oleh Goryeo. Karena dukungan dari banyak pihak inilah akhirnya Goryeo kembali bersemangat dan ia bersama Tem bersepakat untuk berjuang sebisa mungkin. Di sisi lain, musibah malah ikut menghampiri Bibio. Dia yang sebelumnya membantu Goryeo bahkan mengizinkan Goryeo menjadi pelayan di rumah Tem, akhirnya diketahui oleh Nyonya Rose. Dan Nyonya Rose dengan teganya langsung memecatnya, walaupun Bibio sudah bekerja di sana lebih dari 30 tahun. Setelah itu, Bibio yang kini sudah terusir menelpon Tem untuk meminta berbicara empat mata. Bibio memberi wejangan kepada Tem agar dirinya tidak goyah mempertahankan cintanya. Menurutnya, pasangan Tem dan Goryeo harus bisa semakin kuat ketika cobaan semakin besar menerjang. Jangan sampai desakan Nyonya Rose malah meruntuhkan perubahan baik yang sudah Tem alami. Keadaan semakin sangat buruk, dari mulai rekening bank Tem yang diblokir, usaha Paman Gao yang dimatikan, hingga ayah kandung yang dipecat dari perusahaannya. Hal mendesak ini membuat Goryeo akhirnya memilih untuk menturuti Nyonya Rose untuk datang bernegosiasi. Nah, ketika datang, Goryeo langsung mengeluarkan ceramahnya, yang menurutnya Tem kini sudah menjadi sangat baik. Dan sebenarnya Nyonya Rose dan Tem ini sangatlah mirip, tapi kemiripan itu sama seperti Tem yang dulu, dimana dulu Tem menjadi pria jahat non egois yang harus diikuti semua perkataannya. Di sini Goryeo sangat yakin bahwa jikalau mereka memang tidak berjodoh, tapi setidaknya Tem akan tetap menjadi orang baik dan akan membenci ibunya. Nah, ceramah Goryeo ini akhirnya membuat Nyonya Rose menggunakan taktik keduanya, yakni memelas. Nyonya Rose menceritakan bahwa berubahnya Tem ini malah membuatnya lemah, terlebih lagi dia tidak bisa menempatkan Tem yang lemah ini secepatnya di tahta Parama, karena akan ada banyak musuh atau pesaing yang akan mencoba menjatuhkan Tem yang mereka anggap naif. Dan oleh karena itu, Tem butuh waktu untuk dewasa agar dirinya cukup kuat demi menggantikan posisi Nyonya Rose. Nah, masalahnya adalah Nyonya Rose ternyata tidak akan lama lagi hidup di dunia ini, karena dia terkena kanker dengan bukti hasil rekam medis yang menunjukkan kankernya sudah stadium akhir. Yang otomatis Tem juga harus secepatnya ia buat dewasa sebelum waktunya agar bisa menggantikan posisinya jikalau Nyonya Rose sudah tiada. Nyonya Rose pun memohon kepada Goryeo untuk mengembalikan sifat Tem yang dulu lagi, karena Tem tidak bisa menjadi pemimpin Parama dengan sifatnya yang sekarang. Karena merasa tak tega dan omongan Nyonya Rose ada benarnya juga agar Tem tidak ditekan musuh Parama, akhirnya Goryeo menemui Tem di tempat pertama kali mereka berkencan. Di sini Goryeo sempat bersenang-senang dengan Tem sebelum akhirnya Goryeo memberanikan diri untuk mengakhiri hubungannya dengan Tem hari itu juga. Tem yang tahu sifat Goryeo merasa ada sesuatu yang aneh dan mengira pasti semua adalah ulah dari ibunya. Namun Goryeo berdalih kalau semua adalah keputusannya dan bukan ancaman ibunya, dengan dia yang akhirnya menyetujui mengakhiri hubungan demi mendapatkan uang yang sangat banyak dari Nyonya Rose. Belum lagi Goryeo sengaja membuat Tem terluka dengan mengatakan bahwa perasaannya kepada Tem selama ini adalah kebohongan, dan dia melakukan semuanya demi mendapatkan uang yang sangat-sangat banyak dari Parama. Dan cara ini pun benar-benar bisa membuat Tem sakit hati dan pergi meninggalkan Goryeo.
Esok harinya, Gorya pergi ke suatu tempat terpencil dengan kereta. Sebelum kepergiannya, dia dihampiri Bibio untuk memberikannya semangat sekaligus menegaskan bahwa Time akan terus mengejarnya. Dan sampai saatnya tiba, Bibio akan terus menunggu kedatangan Gorya kembali ke dalam pertarungan. Nah, Gorya sendiri sebenarnya sangat tidak ingin melakukan hal tersebut ya. Namun apa daya, keadaan memaksanya dan Gorya hanya bisa menangis meratapi hidupnya sambil memandang kalung pemberian dari Time yang ditolak Time saat ia mengembalikannya. Di sisi lain, Nyonya Rose menerima kabar keadaan terbaru mengenai Gorya dari tangan kanannya dan terlihat Nyonya Rose membakar hasil medis dirinya yang menandakan bahwa perkataannya mengenai kanker stadium akhir adalah kebohongan yang ia rangkai untuk memisahkan anaknya. 1 tahun pun berlalu, Gorya putus sekolah dan teman bahkan musuh Gorya sungguh merindukan sosoknya. Di sini diperlihatkan keadaan Paman Gao yang sudah hidup normal dengan usaha bunganya. Begitu juga dengan Kaning yang ayahnya sudah bekerja kembali. MJ dan Kevin sangat terlihat bahagia dengan berbagai kegiatan yang mereka lakukan. Namun berbeda dengan kedua sahabatnya, Ren justru mengembara ke sana kemari demi mencari kemana Gorya pergi, dan sekian lama ia mencari dan sekian banyak tempat ia kunjungi, tidak ada satupun titik terang tentang keberadaan Gorya sedikit pun. Sedangkan Time kini diperlihatkan sedang belajar memimpin perusahaan, namun sifatnya sungguh berbeda karena kini ia kembali seperti sedia kala, yakni menjadi orang yang sangat kejam seperti ibunya. Hal ini bisa terjadi karena Time merasa sangat sakit hati kepada Gorya. Walaupun tak bisa dipungkiri, dia pun masih mengharapkan Gorya. Saat Time kembali ke kantornya, ternyata Ren sudah menunggu di sana, dan Ren langsung menunjukkan sebuah foto yang ternyata dia berhasil menemukan keberadaan Gorya, yang keberadaannya sempat terabadikan pada siaran salah satu televisi. Time menatapnya dengan wajah terkejut, namun episode ini berakhir sampai di sini saja.